Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Palanta Amko Channel. Palanta Amko Channel adalah channel yang menghidangkan informasi dan ilmu pengetahuan sesuai ditonton untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe atau dibagikan ke sosial media Anda, di like dan di komen. Tinggalkan jejak Anda dan kami akan singgah ke channel Anda. Sekian, terima kasih. Inilah 5 putra terbaik Minangkabau versi Palanta Amko Channel di 3 negara, Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Yang pertama, Presiden pertama Singapura, Yusof bin Ishak, lahir pada 12 Agustus 1910, meninggal di Singapura pada usia 60 tahun. Beliau adalah Presiden Singapura yang pertama keturunan Minangkabau, lahir di Perak Darul Rizwan. Waktu itu belum lagi disebut Malaysia, tapi negeri-negeri Melayu bersekutu. Sekarang negeri Perak Darul Rizwan sudah menjadi sebagian dari negara Malaysia. Ayah beliau berketurunan Minangkabau dan ibu beliau berdarah Melayu. Yusof merupakan anak sulung dari 9 bersaudara. Pada 3 Desember 1959, Yusof dilantik sebagai kepala negara yang di-Pertuan Negara Singapura. Ia merupakan warga negara Singapura yang pertama kali memegang jabatan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1965, tatkala Singapura keluar dari Federasi Malaysia dan merdeka, statusnya berubah menjadi Presiden Negara Singapura hingga tahun 1970. Beliau meninggal sewaktu masih memegang jabatan sebagai Presiden Singapura pada 23 November 1970. Wajah Yusof bisa diabadikan pada uang kertas Singapura sampai sekarang. Nomor 2, Yang di-Pertuan Agung pertama Malaysia, Tuanku Abdurrahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad, lahir pada 24 Agustus 1895 dan mangkat pada 1 April 1960 dalam usia 64 tahun. Baginda adalah seorang raja atau sultan Malaysia pertama dengan gelar Yang di-Pertuan Agung Malaysia setelah kemerdekaan Malaysia dari penjajahan Inggris pada tahun 1957. Tuanku Abdurrahman menjabat dari 31 Agustus 1957 hingga wafat pada 1 April 1960. Tuanku Abdurrahman juga merupakan raja atau yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-9 yang bertahta dan memerintah Negeri Sembilan Darul Khusus dari tahun 1923 hingga mangkat pada tahun 1960. Baginda menggantikan ayahnya, Tuanku Muhammad, yang bertahta dan memerintah sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-8 dari tahun 1888 hingga 1923. Setelah Tuanku Abdurrahman mangkat, putranya Tuanku Munawir dinobatkan menjadi Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-9 dan memerintah hingga tahun 1967. Tuanku Abdurrahman menikah dengan Tunku Kursyah binti Tunku Besar Burhanuddin yang juga bergelar Raja Permaisuri Agung Malaysia yang pertama dan Tunku Ampuan Besar atau Ratu Negeri Sembilan. Wajah baginda diabadikan pada setiap helaian uang kertas ringgit Malaysia untuk mengenang jasa beliau sebagai Yang di-Pertuan Agung pertama Malaysia. Nomor 3, Antariksawan pertama Malaysia, Syekh Muhammad Syukur Al-Masri bin Syekh Mustafa, lahir pada 27 Juli 1972, adalah seorang pakar kesehatan Malaysia. Beliau merupakan orang Malaysia pertama yang pergi ke luar angkasa, diumumkan oleh Perdana Menteri Abdul Ahmad Badawi ketika itu pada 25 September 2007. Syekh Muzaffar bersama Yuri Malchenko dari Rusia dan Peggy Whitson dari Amerika Serikat telah lepas landas pada 10 Oktober 2007 dengan Soyuz PMA-11 yang diluncurkan menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS dalam program kerjasama dengan Rusia dan kembali ke bumi bersama Fyodor Yurchikhin dan Oleg Kotov. Beliau dilahirkan di Kuala Lumpur, Malaysia. Syekh Muzaffar menamatkan pendidikan sekolah tinggi di Muar, kemudian melanjutkan ke Kolej Perubatan Kasturba di Nepal. Ia menjadi dokter ortopedi di Universiti Kebangsaan Malaysia dan sebelum itu di Hospital Seremban tahun 1998, Hospital Besar Kuala Lumpur tahun 1999 dan Hospital Selayang tahun 2000 hingga 2001.
Dari 11.000 calon yang mendaftarkan diri untuk menjadi antariksawan, beliaulah yang terpilih. Calon yang terpilih menjalani pelatihan terakhir di Kosmodrom Baikonur, Kazakhstan. Muzaffar dan 3 calon akhir yang lain dipilih pada awal tahun 2006. Setelah selesai menjalani latihan di Star City, Rusia, Sheikh Muzaffar dipilih sebagai calon utama antariksawan pertama Malaysia. Yang menarik dalam ekspedisi beliau ke ruang angkasa itu adalah beliau tidak lupa untuk membawa rendang. Sebagaimana yang diketahui umum, rendang adalah kapalo jamba atau masakan khas orang Minangkabau untuk dibuat kajian di luar angkasa sana. Nomor 4, Zubir Said, pencipta lagu kebangsaan atau lagu negara Singapura. Singapura memiliki lagu kebangsaan berjudul Majulah Singapura. Lagu yang diciptakan oleh Zubir Said ini diciptakan pada tahun 1958. Meskipun bangsa Singapura baru menjadikan lagu kebangsaannya pada tahun 1965. Siapa sangka ternyata Zubir Said adalah orang Minangkabau. Zubir Said yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini memiliki bakat musik semenjak dari bangku sekolah dasar lagi. Pada saat itu, guru yang melihat bakatnya memperkenalkan teknik membaca notasi. Berkat sang guru, akhirnya Zubir Said memiliki kelompok musik pada usia belia. Berawal dari memainkan seruling buatannya sendiri, kini beliau bisa memainkan alat instrumental seperti gitar, drum, biola, juga piano dengan cara autodidak. Kehidupan Zubir Said pada saat itu tidak mudah. Zubir Said anak pertama dari 8 bersaudara, memiliki tanggung jawab bersama ayahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibunya meninggal ketika beliau masih berusia 7 tahun. Beliau pernah menjadi buruh pabrik batu bara. Sempat menerima tawaran dari seorang temannya untuk menjadi juru ketik. Kecintaannya terhadap musik tidak membuat berhenti, meski di sisi lain harus mencari nafkah. Kepergian Zubir Said menuju Singapura tanpa sepengetahuan ayahnya, karena pada saat itu ayah dari Zubir Said tidak setuju jika beliau pergi menuju negara tersebut. Kecintaannya terhadap musik adalah salah satu penyebabnya. Ayah Zubir Said beranggapan ketika itu bahwa musik bertentangan dengan agama, makanya Zubir Said tidak dibenarkan untuk bermain musik. Namun bagi Zubir Said, ia menganggap bahwa Singapura adalah dunia baru yang menjanjikan segala gemerlap dan kemakmuran. Oleh karena itu, beliau merasa akan mendapatkan hal itu di Singapura. Di Singapura, beliau pernah bekerja di perusahaan rekaman His Master Voice. Di perusahaan itulah beliau bertemu dengan Terminah Karyo Wikromo, seorang artis penyanyi keroncong berdarah Jawa yang kemudian dipinangnya pada tahun 1938. Beliau dan istri sempat kembali ke Bukit Tinggi sebelum Perang Dunia Kedua pada tahun 1941. Dan pada tahun 1958 Zubir Said membuat lagu yang berjudul Majulah Singapura yang ditujukan kepada Dewan Kota Singapura. Selang 1 tahun berlalu, akhirnya lagu tersebut memenuhi kriteria untuk dijadikan lagu kebangsaan Singapura. Beliau meninggal di usia 80 tahun. Beliau tidak tercatat dalam keluarga negara Indonesia karena pada tahun 1967 beliau resmi menjadi warga negara Singapura. Nomor 5, Abdul Muiz, pahlawan nasional pertama Indonesia. Saya memilih Abdul Muiz dalam konten ini, padahal ada sederetan panjang nama-nama putra terbaik Minangkabau seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, Hamka, Bunda Rasulullah Said, Heran Anwar, Tan Malaka, dan lain-lain. Jika ada yang menyebutkan nama Abdul Muiz, mungkin yang pertama terlintas di pikiran kita adalah novel Salah Asuhan. Novel itulah yang membuat namanya terkenal. Tak hanya dijadikan bahan pelajaran di sekolah-sekolah, Salah Asuhan juga diangkat ke layar lebar. Namun, Salah Asuhan bukan satu-satunya karya Abdul Muiz. Bahkan beliau bukan hanya seorang sastrawan, melainkan juga seorang wartawan dan pejuang di zamannya. Hebatnya lagi, 2 bulan setelah meninggal dunia, Abdul Muiz ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Inilah kali pertama penetapan pahlawan nasional yang kemudian menjadi tradisi. Dan inilah alasan saya mengapa saya memilih beliau untuk isi konten ini.
Abdul Muiz lahir pada 3 Juni 1883 di Sungai Fuar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia adalah putra Datuk Temanggung Sultan Sulaiman. Seperti halnya orang Minangkabau, Abdul Muiz juga memiliki jiwa petualang yang tinggi. Sejak remaja, ia sudah meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke Pulau Jawa. Bahkan masa tuanya dihabiskan di perantauan. Abdul Muiz lulusan ILS atau Sekolah Eropah Rendah. Ia juga pernah belajar di Sofia selama 3,5 tahun, dari tahun 1900 hingga 1902. Namun karena sakit, ia keluar dari sekolah kedokteran tersebut. Meskipun hanya berijazah ujian Amstener kecil di ILS, Abdul Muiz memiliki kemampuan berbahasa Belanda yang baik. Bahkan, menurut orang Belanda, kemampuannya dalam berbahasa Belanda melebihi rata-rata orang Belanda. Abdul Muiz menekuni berbagai macam pekerjaan, baik di bidang sastra, jurnalis, maupun politik. Pada tahun 1905, ia diterima sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Bintang Hindia, sebuah majalah yang banyak membuat berita politik di Bandung. Pada tahun 1907, Bintang Hindia dilarang terbit. Abdul Muiz pindah kerja ke Bandung C. Afdeling Bank sebagai Menteri Lumbung. Pekerjaan itu ditekuninya selama 5 tahun sebelum ia diberhentikan dengan hormat karena cekcok dengan controller pada tahun 1912. Ia kemudian bekerja di Planger Broad, sebuah surat kabar harian Belanda yang terbit di Bandung, sebagai korektor. Dalam tempo 3 bulan ia diangkat menjadi korektor kepala karena mempunyai kemampuan berbahasa Belanda yang baik. Sastrawan, pejuang dan wartawan ini meninggal dunia di Bandung pada 17 Juni 1959 dalam usia 76 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra, Bandung. Ia meninggalkan 2 orang istri dan 13 orang anak. Tak lama setelah Abdul Muiz meninggal, pemerintah menetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional yang pertama berdasarkan Kepres nomor 218 tahun 1959 tertanggal 30 Agustus 1959. Sejak itulah pemberian gelar pahlawan nasional menjadi tradisi yang dimulai dari Abdul Muiz. Bukan hanya itu, hari kelahiran beliau juga dijadikan sebagai Hari Sastra Indonesia sebagai pengenang jasanya di bidang penulisan. Oke bro, itulah 5 putra terbaik Minangkabau di luar dan di dalam negeri yang mengharumkan nama orang Minang. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Khairul